Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fariza Akmal, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 6 SKS. Kali ini saya akan membuat video ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks editorial dengan tema Hidup Damai di Negeri Rawan Bencana. Saya membuat teks editorial dengan judul Banjir Kalimantan, Apakah Penyebabnya? Beberapa waktu yang lalu, Indonesia digemparkan oleh bencana banjir hebat yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan bencana banjir sangat jarang terjadi di Pulau Kalimantan, pulau yang memiliki julukan sebagai paru-paru dunia tersebut. Muncul pertanyaan di benak warga Indonesia mengenai penyebab dari banjir hebat tersebut. Pasalnya, Kalimantan memiliki luas hutan yang sangat besar, sehingga dapat menyerap air dengan curah hujan tinggi sekalipun. Banyak pihak menyatakan bahwa penyebab dari banjir tersebut adalah intensitas hujan yang sangat tinggi beberapa hari terakhir. Tapi, apakah benar penyebab dari banjir tersebut sesuai dengan perkataan banyak pihak? Mari kita lihat fakta-fakta berikut. Keyakinan tentang tingginya intensitas hujan yang menjadi penyebab banjir tersebut mulai goyah ketika LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Indonesia, merilis tentang penyebab dari banjir tersebut di laman resminya. LAPAN menyatakan bahwa intensitas hujan bukanlah penyebab utama dari banjir tersebut, melainkan ada faktor lain yang menyebabkan hingga banjir tersebut menjadi sangat parah. Fungsi hutan sangat penting, yaitu selain sebagai penyerap karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen, hutan juga menyerap air hujan yang turun sehingga dapat mengendalikan banjir. Akan tetapi, penurunan luas hutan yang signifikan di Pulau Kalimantan menyebabkan penurunan luas daerah resapan air. Hasil analisis menunjukkan kontribusi penurunan luas hutan terhadap banjir yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Data dari tahun 2010 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar di Kalimantan. Penurunan luas hutan juga sebanding dengan peningkatan luas lahan perkebunan di Kalimantan. Hal itu menandakan bahwa penurunan luas hutan dikonversi menjadi lahan perkebunan komersial. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan kelestarian hutan Kalimantan akan terancam oleh pembukaan lahan untuk perkebunan tersebut. Tidak hanya sektor perkebunan yang mengancam kelestarian hutan Kalimantan. Akan tetapi, sektor pertambangan juga ikut andil dalam kerusakan hutan Kalimantan. Banyak perusahaan tambang yang membiarkan begitu saja lahan bekas galiannya tanpa adanya rehabilitasi. Mereka hanya mau untuk mengambil keuntungannya saja, akan tetapi tidak memikirkan efek yang ditimbulkannya di masa depan. Akibatnya, tanah bekas galian tersebut menjadi gersang tanpa pohon. Bahkan beberapa di antaranya tergenang oleh air dan menjadi sebuah danau dan membahayakan warga sekitar. Meski sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi sektor andalan Indonesia dalam komoditas ekspor, tidak berarti pemerintah harus membiarkan mereka berbuat seenaknya. Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan peraturan untuk membatasi gerak-gerik mereka agar tidak sampai merusak hutan di Kalimantan. Jangan sampai hanya untuk meningkatkan perekonomian, bangsa Indonesia rela menggadaikan kekayaan alam yang dimilikinya. Bencana banjir besar yang melanda 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah semata-mata diakibatkan oleh tingginya curah hujan. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang turut andil dalam menyebabkan bencana tersebut. Beberapa faktor-faktor tersebut antara lain yaitu menurunnya luas hutan Kalimantan untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertambangan. Selain itu, lahan-lahan bekas tambang yang tidak terpakai lagi hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya rehabilitasi. Hal tersebut juga akan berdampak untuk mengurangi daerah resapan air. Sehingga apabila intensitas hujan tinggi, akan mudah untuk terjadi bencana banjir. Mari kita jadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang agar kita senantiasa menjaga alam yang telah Tuhan berikan untuk kita.
Selain itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengawasi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar dijalankan sesuai dengan mestinya, sehingga para oknum-oknum perusahaan tambang dan perkebunan yang merusak hutan di Kalimantan dapat segera diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian teks editorial saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.